Kali ini kita akan berkenalan dengan komponen-komponen yang ada pada PBNet dan juga cara membuat halaman input dan output seperti ini. Berikut pembahasannya. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Pria Coding. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara belajar Visual Basic.NET atau PBNet dari nol. Mulai dari membuat sebuah project sampai mengenali sintak-sintak yang ada pada PBNet. Visual Basic.NET atau PBNet merupakan sebuah alat untuk mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem .NET Framework dengan menggunakan bahasa BASIC. Dengan menggunakan alat ini, para programmer dapat membangun aplikasi Windows Form, aplikasi web berbasis ASP.NET, dan juga aplikasi command line. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Double klik. Akan muncul tampilan seperti ini. Klik New Project. Pada tampilan seperti ini, pilih Windows Form Application. Setelah itu, buat nama projectnya. Saya buat latihan 1 saja. Setelah itu, oke. Tunggu prosesnya. Oke, ini adalah tampilan awal dari PBNet. Selain pada awal tadi, membuat project baru juga bisa dilakukan dengan mengklik menu File, New Project. Selanjutnya, menyimpan project yang kita buat tadi. Caranya, klik menu File, Save All, silahkan pilih lokasi penyimpanan project Anda. Saya simpan di data D saja. Setelah itu, select folder. Kemudian save. Ada dua cara untuk menyimpan project. Yang pertama, save, dan yang kedua, save all. Perbedaannya, untuk save itu hanya menyimpan pada kelas ini saja atau pada form ini saja. Sedangkan save all itu menyimpan semua kelas atau form yang ada pada project kita. Selain pada menu file, kita juga bisa menyimpan project dengan menekan tombol diskette ini. 1 diskette untuk save dan 2 diskette untuk save all. Yang selanjutnya, kita akan kenalan dengan komponen-komponen yang ada di PBNet. Yang pertama, menu bar. Menu bar merupakan sebuah strip horizontal yang berisi daftar menu yang tersedia untuk program tertentu. Dalam hal ini, program yang dimaksud adalah Visual Basic.NET atau PBNet. Pada menu bar PBNet ini, ada beberapa menu di antaranya File, Edit, View, dan menu-menu lainnya. Yang kedua, Toolbox. Toolbox dalam pemrograman merupakan kotak berisi objek yang digunakan untuk membuat aplikasi pemrograman dan diletakkan di dalam form. Misalnya, untuk membuat tulisan, Anda dapat mengklik ikon label, kemudian drag ke dalam formnya. Beberapa objek pada toolbox PBNet diantaranya label, textbox, combo box, dan berbagai objek lainnya. Yang ketiga, data source. Data source merupakan representasi abstrak dari kumpulan data langsung yang menyajikan API umum yang dapat diprediksi untuk berinteraksi dengan objek lain, atau bisa juga diartikan dengan database dan rancangan-rancangannya pada sebuah aplikasi. Yang keempat, Solution Explorer. Solution Explorer atau dikenal juga dengan istilah project adalah jendela yang mengandung semua file di mana aplikasi Visual Studio dan setiap proyek bisa mengandung lebih dari satu file. File-file tersebut tergantung dari kebutuhan aplikasi tersebut. Yang terakhir, Properties. Properties adalah informasi yang menyangkut tentang kontrol objek yang dibuat dan menyiapkan kontrol untuk kepentingan pemrograman yang akan dibuat, seperti merubah warna, merubah font, dan ukuran tulisan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana jika komponen-komponen tersebut tidak ada atau tidak tampil pada proyek kita?
Kita keluarkan dulu. Yang pertama, Toolbox. Cara menampilkannya, klik menu View, setelah itu Toolbox. Bisa juga dengan menekan tombol Ctrl Alt X. Yang kedua, Data Source. Klik menu View, setelah itu Other Windows. Setelah itu Data Source. Atau bisa juga dengan menekan tombol Shift Alt D. Selanjutnya, Solution Explorer. Klik menu View, setelah itu Solution Explorer. Atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl Alt L. Yang selanjutnya, Properties. Cara menampilkannya, klik menu View, setelah itu menu Properties Windows. Atau bisa juga dengan menekan tombol F4. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan beberapa komponen dan sintak-sintak pada PBNet. Pertama, kita akan membuat POM halaman utama. Pada POM 1 akan kita jadikan sebagai halaman utama. Kita jalankan dulu programnya. Klik menu Run. Tampilan POM-nya seperti ini. Close dulu. Selanjutnya, kita ubah warna background pada POM-nya. Klik POM-nya, pada Properties, Back Color. Silahkan pilih warna yang diinginkan. Saya pilih warna ini saja. Selanjutnya, kita buat judul pada POM ini. Pada Toolbox, pilih Label. Silahkan drag saja ke dalam POM. Pada Properties Label, pilih Teks. Saya ubah teks label 1 menjadi halaman utama. Selanjutnya, kita ubah fontnya. Pilih font, silahkan pilih font yang diinginkan. Kita juga bisa merubah ukuran fontnya. Silahkan disesuaikan saja. Klik OK. Kita coba jalankan dulu. Simpan dulu programnya. Setelah itu Run. Tampilannya seperti ini. Di sini tampilan POM-nya masih kecil, belum full. Kita akan membuat tampilan halaman utamanya menjadi full. Klik POM-nya, pada Properties, pilih Windows tab. Pilih Maximize. Coba jalankan lagi, maka tampilannya sudah full dan akan menyesuaikan layar monitor Anda. Oke, selanjutnya kita akan kenalan dengan menu strip. Menu strip merupakan objek kontrol yang berfungsi untuk membuat menu pilihan drop-down. Pada Toolbox, pilih menu strip, drag ke dalam POM. Jika sudah seperti ini, silahkan buat menu-menu yang Anda inginkan. Saya buat menu File. Pada submenunya, saya buat menu Exit. Selanjutnya, menu biodata. Submenunya saya buat biodata diri. Jalankan dulu programnya. Tampilannya seperti ini. Ada menu file dengan submenu exit dan menu biodata dengan submenu biodata diri. Akan tetapi menu-menu ini belum berfungsi. Kita close dulu. Double klik submenu exit, maka akan menampilkan tampilan kode editor seperti ini. Cara kerja fungsi exit, ketika submenu exit diklik, maka program akan keluar. Sintaknya, ketikkan mi.close, enter. Simpan programnya, setelah itu run. Coba klik exit, maka programnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya, pada menu biodata diri, akan menampilkan POM 2 atau POM lain untuk mengisi biodata diri. Kita buat dulu POM biodata dirinya. Klik kanan pada project latihan 1, pilih menu Add, setelah itu pilih Windows POM. Buat nama POM-nya, saya buat fr biodata diri.pb. Setelah itu Add. Saya buat dulu tampilan inputnya.
Di sini kita akan membuat biodata diri, di antaranya nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan jurusan. Buat dulu labelnya seperti ini. Setelah itu, untuk inputan datanya, kita pakai berbagai macam objek. Untuk nama, kita pilih text box. Pada toolbox, pilih text box. Silahkan drag text box-nya ke dalam form, seperti ini. Copy saja text box-nya, setelah itu paste untuk text box tempat lahir. Untuk tanggal lahir, kita menggunakan fungsi tanggal, yaitu objek datetime-picker. Pada toolbox, pilih datetime-picker, lalu drag ke form seperti ini. Di sini, format tanggalnya menggunakan hari. Kita ganti dulu dengan format bulan dan tahun saja. Klik datetime-picker-nya. Pada properties, format ganti menjadi source. Maka tampilannya akan seperti ini. Silahkan disesuaikan saja posisinya. Selanjutnya, jenis kelamin. Pada jenis kelamin, kita menggunakan objek combo box. Pada toolbox, pilih combo box. Setelah itu, drag ke form. Pada combo box jenis kelamin, nantinya akan kita isi dengan pria dan wanita. Selanjutnya, alamat. Untuk alamat, kita akan kenalan dengan rich box atau rich text box. Fungsinya hampir sama dengan text box, akan tetapi rich text box ini bisa menampung data yang sangat panjang dan bisa menggunakan enter. Sangat cocok untuk posisi alamat ini. Yang selanjutnya, jurusan. Kita menggunakan combo box lagi. Copy saja combo box jenis kelamin, lalu paste di jurusan seperti ini. Yang terakhir, kita akan kenalan dengan button. Button akan kita fungsikan sebagai proses untuk menampilkan biodata diri. Pada toolbox, pilih button, lalu drag ke form. Pada properties, teks ganti jadi tampilkan seperti ini. Saya simpan dulu. Sekarang bagaimana supaya ketika submenu biodata diri diklik, maka form biodata diri tampil. Kita kembali pada form halaman menu. Double klik submenu. Pada kode editor, ketikkan sintak fr biodata diri .show. Enter. Simpan programnya, lalu jalankan. Klik submenu biodata diri, maka form biodata diri akan tampil. Pada combo box jenis kelamin dan jurusan, pilihan jenis kelamin dan jurusannya belum muncul. Sekarang kita coba tambahkan. Sebelumnya, kita buat tampilan posisi Windows Form-nya di tengah dulu. Klik Form-nya, pada Properties, Start Position, pilih Center Screen. Setelah itu, kita akan mengisi jenis kelamin. Klik combo box jenis kelamin, pada Properties, pilih Item. Klik titik 3 ini, silahkan ketikkan pria dan wanita. Setelah itu, OK. Begitu juga dengan jurusan. Pilih combo box jurusan, pilih Item, silahkan tuliskan jurusannya. Saya buat beberapa saja, seperti ini. Setelah itu, OK. Kita simpan dan jalankan dulu programnya. Klik menu biodata diri. Pada combo box jenis kelamin, pilihan jenis kelaminnya sudah muncul. Begitu juga pada pilihan jurusan. Selanjutnya, aksi pada tombol tampilkan. Ketika diklik, akan memunculkan pesan dari biodata diri kita. Oke, kita kembali ke formnya. Double klik tombol tampilkan. Pada kode editor, ketikkan coding messagebox.show.
kutip nama titik 2. Setelah itu, tambahkan textbox namanya, textbox 1 titik teks, koma. Setelah itu, judul dari MyTextbox-nya. Saya buat tampil data saja. Setelah itu, kategori dari MyTextbox-nya. Saya pilih MyTextbox button OK saja. Kita coba jalankan dulu. Isi namanya, klik tombol tampilkan, maka MyTextbox akan menampilkan data dari namanya. Selanjutnya, kita tambahkan tempat lahir pada MyTextbox-nya. Kita kembali ke kode editor. Setelah textbox 1 titik teks, ketikkan simbol dan, kutip 2, tempat lahir, simbol dan lagi, setelah itu textbox 2 titik teks. Jalankan programnya, isikan nama dan tempat lahirnya, lalu klik tampilkan. Maka tampilannya seperti ini. Pada hasil ini, harusnya tempat lahir di bawah nama. Oke, kita kembali ke kode editor. Di sini, ketikkan sintak pbcrlf underscore, enter, tambahkan simbol dan lagi. Jalankan programnya, klik biodata diri, isi nama dan tempat lahir. Setelah itu, klik tampilkan, maka tampilannya sudah seperti ini. Oke, setelah itu, akan kita tambahkan data yang lain. Klik OK, kembali ke kode editor. Silahkan tambahkan data yang lain seperti ini. Di sini saya jelaskan dulu. Textbox 1 titik teks untuk mengambil nilai namanya. Textbox 2 titik teks untuk mengambil nilai tempat lahir. DateTimePicker 1 titik value untuk mengambil nilai tanggal lahir. Combo box 1 titik teks untuk mengambil nilai jenis kelamin. Rich textbox titik teks untuk mengambil nilai alamat. Combo box 2 titik teks untuk mengambil nilai jurusan. pbcrlf untuk membuat tampilan menjadi turun ke bawah atau enter. Tampilan data merupakan judul dari MyTextbox-nya. Jalankan programnya, silahkan isikan biodata diri. Setelah itu, klik tombol tampilkan. Maka akan menampilkan output MyTextbox seperti ini. Ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan jurusan. Oke, demikianlah pembahasan kita pada kali ini, yaitu bagaimana belajar PBNet dari nol dan mengenal komponen-komponen di dalamnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan yang selanjutnya.